Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nurbayanti dari kelas IF 3C dengan NPM 2206601211138. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai requirement engineering dan model proses. Selanjutnya, sebelum kita lebih lanjut membahas kedua topik tersebut, apa itu requirement engineering? Requirement engineering merupakan fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak atau software engineering, di mana software requirement atau spesifikasi kebutuhan dari user dan customer dikumpulkan, dipahami, dan ditetapkan. Selanjutnya, ada 3 tahapan proses. Yang pertama, requirement elicitation adalah proses mengumpulkan dan memahami requirements dari user. Kadang masalah yang muncul berakar dari gap masalah knowledge atau perbedaan disiplin ilmu yang dimiliki. Customer adalah expert pada domain yang softwarenya ingin dikembangkan atau domain spesialis. Di lain pihak, sang pengembang atau requirements analyst ada kalanya sama sekali buta terhadap knowledge domain tersebut, meskipun tentu memahami dengan benar bagaimana sebuah software harus dikembangkan. Yang kedua, requirement specification. Setelah masalah berhasil dipahami, pengembang mendeskripsikannya dalam bentuk dokumen spesifikasi. Spesifikasi ini berisi tentang fitur dan fungsi yang diinginkan oleh customer dan sama sekali tidak membahas bagaimana metode pengembangannya. Yang ketiga, requirements validation dan verification. Setelah spesifikasi requirements berhasil dibuat, perlu dilakukan 2 usaha, validation dan verification. Validation yaitu proses untuk memastikan bahwa requirements yang benar sudah ditulis. Verification yaitu proses untuk memastikan bahwa requirements sudah ditulis dengan benar. Proses validasi dan verifikasi ini melibatkan customer sebagai pihak yang menilai dan memberi feedback berhubungan dengan requirements. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus requirements. Sebuah perusahaan teknologi ingin mengembangkan sistem manajemen proyek baru untuk membantu tim proyek mereka mengelola tugas, sumber daya, dan jadwal proyek lebih efisien. Mereka meminta tim requirements engineering untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna, serta merancang spesifikasi sistem yang jelas dan komprehensif. Tim requirement engineering melakukan serangkaian wawancara dengan pengguna potensial sistem. Mereka juga melakukan survei dan observasi langsung untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Setelah mengumpulkan data, tim requirement engineering menganalisis kebutuhan pengguna dan merumuskan spesifikasi sistem yang mencakup fitur-fitur utama yang dibutuhkan, seperti kemampuan untuk membuat dan mengelola tugas, mengalokasikan sumber daya, memantau kemajuan proyek, dan mengatur jadwal proyek. Mereka juga mempertimbangkan faktor keamanan, kinerja, dan skalabilitas dalam merancang spesifikasi sistem. Selain itu, tim requirement engineering juga bekerja sama dengan tim pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa spesifikasi sistem dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil dari studi kasus ini adalah sebuah dokumen spesifikasi sistem yang jelas dan komprehensif yang dapat digunakan sebagai panduan bagi tim pengembangan dalam membangun sistem manajemen proyek baru. Dokumen ini juga membantu pemangku kepentingan dalam memahami kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui sistem baru ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam model proses. Model proses merupakan representasi abstrak dari suatu proses yang menyajikan deskripsi proses dari beberapa perspektif tertentu. Ada banyak proses perangkat lunak yang berbeda, tetapi semuanya melibatkan beberapa unsur, yaitu spesifikasi, desain, validasi, dan evolusi. Selanjutnya kita masuk ke model proses yang pertama, yaitu prototype. Prototype merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pembuatan prototype, kemudian dievaluasi dan diperbaiki berulang kali berdasarkan umpan balik dari pengguna. Pendekatan ini memungkinkan perubahan dan iterasi yang cepat, sehingga dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Prinsip prototype yang pertama ada presisi, kesetiaan prototype yang berarti detail, polesan, dan realisme pada desain. Yang kedua, interaktivitas, fungsionalitas yang terbuka untuk pengguna, misalnya berfungsi penuh, berfungsi sebagian, atau hanya dapat dilihat. Yang ketiga, evolusi, siklus hidup prototipe beberapa dibuat dengan cepat, diuji, dibuang, dan kemudian diganti dengan versi yang lebih baik.
Representasi bentuk sebenarnya dari prototipe yaitu kertas dan seluler atau HTML dan desktop. Yang kedua, ada Agile. Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kolaborasi tim, fleksibilitas, dan responsif terhadap perubahan. Dalam pendekatan ini, pengembangan dilakukan secara iteratif dan inkremental dengan fokus pada pengiriman produk yang bernilai tambah secara berkala. Tim bekerja secara terorganisir dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Selanjutnya, prinsip agil mengutamakan kepuasan pelanggan. Tim pengembang harus berfokus pada pengiriman produk yang cepat dan bertahap dengan mengutamakan kebutuhan pelanggan. Produk yang dikembangkan harus memiliki nilai yang jelas bagi pelanggan dan dapat memberikan manfaat secara nyata. Selanjutnya, waterfall. Waterfall merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengikuti tahapan-tahapan secara linear, mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Pendekatan ini cocok untuk proyek-proyek dengan kebutuhan yang jelas dan tidak banyak perubahan yang diharapkan. Namun, pendekatan ini kurang responsif terhadap perubahan dan seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pengembangan. Selanjutnya, prinsip waterfall. Yang pertama, tahapan yang terurut atau mengikuti alur linear dari awal hingga akhir. Yang kedua, dokumentasi yang lengkap. Setiap tahapan harus didokumentasikan dengan baik. Ketiga, pengujian menyeluruh untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terlewat. Keempat, tidak ada perubahan setelah tahapan dimulai. Metode waterfall mengharuskan untuk tidak ada perubahan dalam kebutuhan atau spesifikasi setelah tahapan analisis dimulai. Selanjutnya, yang terakhir, studi kasus dari 3 model tersebut. Yang pertama, prototype. PT Indo Software diminta membantu membuat website untuk Departemen Pariwisata. Secara umum, pihak Departemen Pariwisata mengetahui informasi apa saja yang harus ditampilkan pada website. Akan tetapi, bagaimana informasi tersebut ditampilkan, pihak Departemen Pariwisata memerlukan bantuan pihak PT Indo Software, termasuk di dalamnya alur penyajian informasi dan bentuk serta media penyajian informasinya. Yang kedua, Agile, sebuah tim pengembangan perangkat lunak bekerja pada proyek besar untuk klien mereka. Mereka memilih pendekatan Agile dalam pengembangan perangkat lunak mereka. Tim bekerja secara kolaboratif melakukan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kemajuan. Itu pun selalu siap untuk merespons perubahan kebutuhan klien. Mereka membagi proyek menjadi iterasi kecil yang disebut sprint, dan setiap sprint menghasilkan bagian dari produk yang dapat diuji dan dievaluasi. Dengan pendekatan ini, tim dapat fleksibel dalam menyesuaikan rencana mereka berdasarkan umpan balik klien dan perubahan kebutuhan. Yang ketiga, waterfall. Sebuah perusahaan konstruksi memulai proyek pembangunan gedung menggunakan pendekatan waterfall. Mereka mengikuti tahapan-tahapan pengembangan yang linear dan terstruktur, dimulai dari perencanaan, desain, konstruksi, pengujian, dan implementasi. Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Namun, ketika proyek sedang berjalan, mereka menemui masalah yang tidak terduga dan perubahan kebutuhan dari klien. Hal ini menyebabkan penundaan dalam proyek dan kesulitan untuk merespons perubahan secara efisien. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.